Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Iqbal. Apa kabar anak-anak semua? Ustadz doakan semoga kalian semua senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari ini Ustadz akan melanjutkan pembelajaran untuk pelajaran TIK untuk kelas 5, yaitu tentang penggunaan program pengolah angka, dan pada kesempatan ini kita menggunakan program Microsoft Excel. Tapi sebelum Ustadz menyampaikan materi, Ustadz berpesan kepada kalian semua, semoga kalian senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat belajar dalam situasi dan kondisi apapun, dan jangan pernah melupakan rutinitas ibadah kalian, terutama ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat 5 waktu, dan juga diiringi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti mengaji, tilawah Al-Quran, dan juga melakukan sholat duha. Dan Ustaz harap kalian juga tetap bisa menjadi anak yang solih dan solihah dan berbakti kepada orang tua kalian masing-masing. Oke, teman-teman, pada video pembahasan sebelumnya Ustadz sudah sedikit banyak mengenalkan kepada kalian tentang program pengolah angka, dan juga Ustadz juga sudah melakukan pengenalan sederhana tentang program pengolah angka Microsoft Excel, di mana kita sudah belajar tentang apa itu kolom, apa itu baris, apa itu sel, apa itu range. Dan bagi teman-teman yang mungkin sedikit lupa materi yang sudah Ustadz sampaikan di video pembelajaran sebelumnya, kalian bisa mengunggah kembali video yang sudah Ustadz upload di akun YouTube Ustadz, ya, yaitu video pembelajaran di pekan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, ya, dan coba untuk praktek melakukan perhitungan sederhana dengan menggunakan program Microsoft Excel, dan materi pembelajaran ini ada di buku TIK kalian, buku TIK kelas 5, ada di halaman 4 sampai dengan halaman 9. Nah, kebetulan di sini Ustadz sudah mempersiapkan materi pembelajarannya. Kurang lebih ini kontennya sama atau isinya sama dengan yang ada di buku kalian di halaman 4 sampai dengan halaman 9. Nah, Ustadz sudah buat agar lebih mempersingkat proses penjelasan dalam video kita kali ini. Baik, teman-teman, yang perlu kalian ketahui bersama bahwasanya di sini kita akan melakukan beberapa perhitungan, dan ada beberapa pembahasan materi yang akan kita terangkan pada kesempatan kita kali ini. Dan di sini Ustadz sudah membuat rangkumannya, ya, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana melebarkan kolom atau baris, ya. Tentu kalian masih ingat ya bahwasanya kolom itu adalah bagian yang diwakili dengan huruf. Nah, dia posisinya ada tegak, ya, ke atas dan ke bawah. Kemudian ada juga yang disebut dengan baris yang diwakili dengan angka. Nah, ini disebut dengan baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4. Nah, bagaimana cara melebarkan kolom-kolom tersebut? Karena agar biar nanti ketika kita menulis sesuatu itu ukurannya sama dengan tulisan kita. Nanti Ustaz akan ajarkan. Kemudian kita akan belajar juga untuk menghitung total harga. Ya, di sini kita melihat ada beberapa item barang yang dimiliki. Dalam hal ini di sini Ustadz rubah namanya jadi toko alat tulis sukses mulia, ya. Dan kita nanti akan menghitung total harga, yaitu yang di sini, yang ada di sel sini, dari masing-masing item barang. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Nanti adalah harga satuan dikali jumlah barang, harga satuan dikali dengan jumlah barang, sehingga akan memunculkan hasil total harga. Itu, ya, nanti akan kita hitung mulai dari sel D4 sampai dengan sel D10. Kemudian yang ketiga, kita akan menghitung juga jumlah biaya untuk seluruh barang. Nah, jumlah biaya ini, jumlah biaya, dan kita akan menghitungnya nanti di sini, ya. Kita akan munculkan total harga, ya, dari jumlah biaya keseluruhan barang, yaitu mulai dari total harga yang ada di sini sampai di sini. Nanti kita akan totalkan sehingga muncul hasilnya di sel D12 ini, yaitu dengan menggunakan rumus SUM nanti kita akan tunjukkan.
Kemudian selanjutnya kita akan menghitung uang kembalian, ya. Nah, di sini kita uang kembalian di sini, ini keterangannya kembalian. Karena fungsinya apa? Jadi kalau misalkan ada pembeli yang membayar dengan uang yang lebih dari jumlah biaya total harganya, maka kita bisa langsung menghitung uang kembaliannya secara otomatis, ya, dengan rumus pembayaran dikurangi jumlah biaya. Kemudian selanjutnya nah di sini kita melihat ya, kolom yang ada di sini belum rapi karena belum ada garis-garisnya. Nah, kita akan belajar juga bagaimana membuat garis pada baris dan kolom tabel. Kemudian selanjutnya kita akan merubah mata uang, karena di sini belum ada keterangan mata uangnya ya, berupa mata uang Indonesia yaitu rupiah, maka kita akan rubah nanti bagaimana angka-angka atau harga garis ini ada keterangan rupiahnya atau Rp. Kemudian kita akan membuat rata tengah kolom atau baris. Nanti Ustaz akan jelaskan. Dan yang terakhir adalah menyimpan file yang sudah kita buat agar tidak hilang dan bisa kita gunakan di kesempatan yang lainnya. Baik, kita akan belajar satu persatu ya, yaitu melebarkan kolom dan baris. Nah, ini sebenarnya kolom. Ketika awal Ustadz membuat, ini biasanya ukuran besarnya semuanya sama, kurang lebih segini. Nah, kita melihat ya, di sini ada beberapa bagian yang kolomnya ini, lebar kolomnya tidak cukup. Nah, bagaimana cara melebarkannya? Maka teman-teman tinggal, kalau jika ingin melebarkan kolom ya, yang ditandai atau yang diwakili dengan huruf, maka caranya adalah kalian arahkan kursor yang bergerak-gerak ini, mouse kalian ke arah garis perbatasan antara kolom A dan kolom B, sampai muncul tanda seperti ini. Kemudian kalian klik kiri ya, kalian tahan dan kalian geser sampai dengan ukuran yang kalian inginkan. Ya, jangan lupa arahkan kursor kalian, kemudian klik tahan, klik kiri tahan, kemudian geser sampai pada ukuran yang kalian inginkan. Nah, jika ingin memperbesar baris, maka ya sama ya, karena baris ini adanya di pinggir ya, yang diwakili oleh bilangan angka, maka ya tinggal, misalkan kalian pengen di sini, ya kalian tinggal arahkan di perbatasan antara baris yang satu dengan yang lainnya sampai muncul tanda seperti ini, klik, kalian tahan, kemudian kalian besarkan, maka otomatis ukurannya nanti akan melebar ya. Itu untuk melebarkan kolom dan baris. Insya Allah mudah dan kalian bisa praktekkan sendiri di rumah masing-masing dengan mungkin bisa didampingi oleh orang tua kalian. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan menghitung total harga. Nah, total harga ini di sini berarti yang akan kita hitung. Nah, rumusnya di sini adalah harga satuan dikali jumlah barang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana cara menghitung total harga pada sel berikut, ya, Ustadz ingin mengingatkan kembali, dalam Microsoft Excel ini ada beberapa kode atau simbol yang digunakan untuk melakukan operasi hitung yang ada sedikit perbedaan dengan simbol yang kita gunakan pada matematika seperti biasa, yaitu adalah perkalian dan pembagian. Untuk perkalian kita menggunakan simbol atau tanda bintang. Ya, tanda bintang letaknya ada jika di keyboard kalian, ada di atas angka 8. Kalian bisa mengaktifkan atau memunculkan tanda atau simbol bintang ini dengan menekan tombol Shift. Ya, Shift kalian tahan. Ya, contoh di sini misalkan Shift, kalian tahan, kemudian kalian tekan angka 8, maka dia akan muncul tanda bintang. Ya, ini untuk perkalian. Nah, untuk pembagian menggunakan garis miring ya, teman-teman ya. Menggunakan garis miring untuk pembagian. Adapun untuk penjumlahan tetap menggunakan tanda plus yang ada di atas tanda sama dengan. Kemudian untuk pengurangan menggunakan tanda minus yang ada di sini ya, di samping angka 0. Ini adalah beberapa simbol-simbol yang bisa kalian gunakan. Nah, kita akan menghitung total harga yang pertama, total harga pensil. Nah, total harga pensil caranya adalah harga satuan dikali jumlah barang. Pada pelajaran di video sebelumnya kita sudah pelajari bahwasanya untuk menghitung, untuk melakukan operasi hitung pada program Excel, kita harus awali dengan tanda sama dengan. Ya, jadi kita di sini arahkan dulu sel kita di sel D, kolom D, baris keempat ya di sini. Kemudian kita tulis sama dengan terlebih dahulu. Ya, kita ketik sama dengan, kemudian kita klik
harga satuannya dulu, karena di sini rumusnya adalah harga satuan dikali jumlah barang. Harga satuan, ya, kemudian dikali, tandanya adalah menggunakan tanda bintang. Kalian tekan shift, tahan, kemudian tekan angka 8, maka nanti akan muncul tanda bintang yang berada di atas angka 8. Nah, kemudian berarti ini harga satuan yang ada di sel B4 dikali dengan kalian klik jumlah barangnya di sini ada 5. Nah, jika sudah, lalu kalian tekan enter, maka langsung akan otomatis muncul harganya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, uniknya Excel ini ketika kita sudah masukkan rumus, nanti ketika jumlah barangnya misalkan kita rubah menjadi 10, maka otomatis ketika kita enter ini, harga yang total harga di sini akan berubah. Kita coba praktek. Kita tulis di sini 10, kemudian kita enter, maka otomatis di sini berubah. Ketika kita klik di sini angka 20, kita enter, dia akan berubah di sini. Ya, itulah mengapa asyiknya atau baiknya kita bisa menggunakan program pengolah angka seperti Excel ini. Nah, kita tulis kembali ya, karena di sini tadi di buku menggunakan angka 5, maka kita tulis kembali angka 5. Oke, ya, kemudian yang kedua, ya, kita akan hitung total harga dari pulpen. Ya, rumusnya sama dengan sel B5, ya, kebetulan di sini pulpennya dikali jumlah barang, enter. Ya, kalian ulang yang sama sampai nanti selesai. Dikali sel C6, enter. Sama dengan sel B7 dikali sel C7, enter ya. Nah, ini sebenarnya cara yang manual ya, tapi kalian bisa melakukan cara yang lebih otomatis lagi, yaitu karena di sini sudah ada rumusnya, kalian tinggal menarik rumus tersebut. Caranya gimana? Kalian kan arahkan ya kursor yang bergerak-gerak ini ke kotak kecil yang ada di pinggiran ini ya, sampai nanti tandanya berubah menjadi plus yang warna hitam. Ketika kalian sudah berubah, kalian klik kiri tahan, kemudian tarik ke bawah. Ya, masih tetap ditahan, kemudian kalian lepas, nanti muncul angkanya secara otomatis, dan di sini otomatis keluar rumus-rumusnya. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi caranya dengan menulis angka sama dengan terlebih dahulu, kemudian tulis sel yang ada harga satuannya dikali dengan jumlah barang. Oke, sampai sini paham ya? Jadi itu nanti untuk menghitung jumlah biaya untuk keseluruhan barang yang masih di poin nomor 2 yang maaf, menghitung total harga, yaitu harga satuan dikali jumlah barang. Itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan menghitung jumlah biaya untuk seluruh barang yang dibeli. Ya, di sini nanti kita akan menghitung jumlah biaya. Jumlah biaya itu adalah jumlah total dari keseluruhan total harga mulai dari sini sampai sini. Ini nanti akan kita jumlahkan sehingga muncul jumlah biaya di sini. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan apa yang disebut dengan rumus SUM. Ya, SUM tulisannya itu SUM. Ya, SUM. SUM atau SUM ini digunakan untuk menghitung penjumlahan atau total angka yang ada pada suatu range. Ya, range, kalian ingat range itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Kalau satu ini disebut sel, ya, satu kotak ini disebut sel. Kalau range itu terdiri ya dari beberapa sel. Nah, ini range yang akan kita hitung adalah range D4 ya, D4.2 D10. Nah, ini yang nanti akan kita hitung. Caranya gimana? Ya, seperti biasa, terlebih dahulu kita tidak lupa menambahkan simbol sama dengan. Nah, kemudian kita lakukan di sini ada keterangannya, kalian bisa melihat kalau kalian bingung, kalian bisa melihat di halaman 5 ya. Halaman 5 poin nomor 6 ya. Jangan lupa menulis sama dengan, kemudian kalian ketik SUM ya. Nah, setelah kalian mengetik sum, kemudian kalian tambahkan angka tanda buka kurung. Tanda buka kurung itu ada kalau kalian di keyboard kalian, tekan shift, ya, shift-nya ditahan, kemudian buka kurung itu ada di atas angka 9. Nah, ya, kalian lihat, muncul ya, buka kurung. Nah, kemudian setelah buka kurung, kalian tarik, ya, atau kalian blok mulai dari sel D
kalian tahan, kemudian kalian tarik sampai di sel D10. Nah, di sini ada keterangan ya, D4 sampai D10. Nah, jika sudah terblok semua dalam satu range, kemudian kalian tekan tutup kurung ya. Nah, kalau sudah ya, nanti ingat disamakan dengan yang ada di buku atau sama dengan Ustadz ya. Sama dengan sum buka kurung D4.2 D10 ya. D4 D10-nya ini kalian tinggal tarik saja dengan menahan mouse-nya, kalian dengan klik kiri ditahan, kemudian kalian tarik sampai area sini menutupi total beberapa total harga yang akan kita jumlahkan. Kemudian jika sudah tutup dengan tutup kurung. Nah, kalau sudah kalian enter. Nanti akan muncul total jumlah biaya dari range yang ada di sini ya. Ini adalah hasil dari penjumlahan sel D4 sampai D10. Nah, muncul hasilnya di sini. Oke, kita tutup lagi. Sampai sini paham ya teman-teman ya, untuk menghitung jumlah biaya. Nah, nanti ketika misalkan kalian bingung, kalian bisa coba putar ulang video ini untuk lebih memaksimalkan pemahaman kalian untuk cara menghitung jumlah biaya dengan menggunakan rumus sum. Ya, atau kalian nanti bisa didampingi oleh orang tua kalian, belajar bersama untuk lebih memahami lagi materi ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung uang kembalian. Ya, rumusnya adalah pembayaran dikurangi jumlah biaya. Menghitung uang kembalian, pembayaran dikurangi jumlah biaya. Ya. Nah, di sini kita akan menghitung di sini. Kenapa kita harus bisa memasukkan rumus kembalian? Karena terkadang ketika dalam dunia nyata, pembeli itu melakukan pembayaran dengan uang yang tidak sama atau lebih besar dari jumlah biaya totalnya. Misalkan di sini totalnya adalah Rp114.400, maka biasanya mereka tidak akan membayar dengan uang yang sama pas seperti ini. Ya, tapi mungkin mereka membayarnya dengan uang, katakan misalkan contohnya kalau di buku kalian bisa lihat ada di halaman 6 ya. Di poin nomor 8, itu misalkan orangnya melakukan pembayaran sebesar Rp12.000, 120.000 ya, kalian ketik nanti 120.000. Nah, maka nanti kita akan menghitung. Mohon maaf, tadi di sini 114.400 ya, bukan 11.400 tapi 114.400. Nah, orangnya, pembelinya melakukan pembayaran Rp120.000. Nah, bagaimana cara menghitung kembaliannya? Maka menghitung uang kembalian itu rumusnya adalah pembayaran ya, pembayaran dikurangi dengan jumlah biaya. Maka nanti akan muncul nominal kembalian yang harus dibayarkan oleh penjual tersebut kepada pembeli yang membayar sebesar 120.000. Ya, caranya gimana? Nah, berarti di sini pembayaran dikurangi jumlah biaya, berarti kita masukkan rumusnya, jangan lupa diawali dengan sama dengan, kemudian kita klik, karena di sini pembayaran dikurangi jumlah biaya, klik dulu pembayarannya. Pembayaran, karena di sini pengurangan, jadi cukup menggunakan simbol minus ya, minus itu ada di sini. Baik, saya geser dulu sebentar. Nah, minus itu ada di, kalian tekan shift, kemudian tekan yang ini. Mohon maaf, bukan tekan shift ya. Jadi cukup kalian langsung saja tekan di ini, bagian sini. Nah, ini tampil tanda minus. Nah, kemudian kalian klik pembayaran, ada di D13 dikurangi jumlah biaya yang ada di sini. Nah, kalau sudah, kalian enter ya, maka akan muncul kembalian sebesar Rp5.600 ya, Rp5.600. Nah, sementara materi yang Ustadz sampaikan, Ustadz cukupkan dulu sampai sini ya. Untuk materi selanjutnya insya Allah Ustadz akan jelaskan di video selanjutnya agar kalian bisa fokus dulu bagaimana cara melebarkan kolom atau baris, bagaimana menghitung total harga yaitu harga satuan dikali dengan jumlah barang, kemudian juga bagaimana kalian menghitung jumlah biaya untuk seluruh barang yang dibeli yaitu yang di sini, yaitu dengan menjumlahkan seluruh total harga yang ada di range ini ya. Nah, ini
Kemudian juga kalian bagaimana untuk menghitung uang kembalian. Jadi baru 4 poin yang sudah kita pelajari. Insya Allah 4 poin selanjutnya kita akan pelajari di video selanjutnya. Terima kasih Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk kalian praktekkan. Insya Allah untuk file ini nanti Ustadz akan bagikan kepada kalian melalui grup WhatsApp. Atau nanti kalian bisa mendownloadnya dan mencoba mengisinya ya. Nanti file yang Ustadz kasih ini masih kosong semua ya. Ini masih kosong semua. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar dan selamat mempelajari. Jika materi dirasa kurang bisa difahami, silakan coba diulang-ulang agar materi pembelajarannya bisa kalian serap dan kalian pelajari secara maksimal. Terima kasih Ustadz sampaikan. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.